Progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian online Asyifa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kembali kita dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang baik dan akan diberikan kebaikan yang besar nanti di akhirat. Tandanya apa? Kita dijadikan orang baik. Hari ini, tadi malam bangun malam, sholat malam, pagi-pagi sholat subuh berjamaah, sholat qabla subuh dan zikir, kemudian bisa taklim seperti sekarang. Maka itu tandanya orang yang diberi rahmat oleh Allah. Dia dari satu kebaikan, kemudian jatuh kepada kebaikan yang lain. Satu kebaikan lagi kepada kebaikan yang lain. Sehingga banyak kebaikan yang didapatkan. Itulah orang yang mendapat rahmat dari Allah. Sebaliknya kalau orang jatuh kepada perbuatan dosa sini, kemudian dosa yang lain, itu dia mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Kita hari ini akan membicarakan ya tentang amalan-amalan orang yang sudah mati itu apa saja yang masih bisa menghubungi setelah mereka mati. Yang masih bermanfaat itu apa saja. Hanya Bapak dan Ibu sekalian, saya membacakan buku ini kadang-kadang tidak semuanya. Ya, tidak semuanya pendapat-pendapat itu mesti sahih, mulus dan benar. Kita ukur dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahih, maka itulah ya pendapat yang bisa kita ikuti. Karena masing-masing ulama ternyata mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda tentang misalnya bolehkan menghadiahkan pahala. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Alasannya apa dan alasannya apa. Kita di sini nanti belajar. Karena belajar itu ya, kita lihat bagaimana mereka menyimpulkan setelah dia membaca hadisnya, ayat Al-Qur'annya, kemudian menyimpulkan. Dan yang kita ikuti adalah Al-Qur'annya dan hadisnya yang sahih yang disampaikan, bukan semata-mata kita taklid. Taklid itu mengikuti, ya. Taklid buta itu mengikuti tanpa melihat dalil yang dipaparkan. Jadi kepada siapapun kita ikut, tapi yang diikuti bukan dianya, bukan ustadznya, tapi dalil yang dibawakannya. Sehingga kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan syariat. Jadi nanti mungkin ada beberapa hal yang berbeda, bertentangan dengan
apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian saya akan sampaikan kalau Al-Qurannya begini, ini ada pendapat ulama begini. Ya, ulama itu pandai, siapapun pandai. Tidak, tetapi tidak ada satu ulama pun yang menandingi kepandaian Rasulullah tentunya ya, karena Rasulullah itu utusan Allah, apalagi hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah yang sudah qat'i, yang sudah pasti, itu tidak bisa dikalahkan dengan pendapat siapapun, sehebat apapun ulama. Ya, saya itu dulu ya ngaji di Ustadz saya almarhum Ustadz Khalid Abri yang ngaji di Al-Falah itu, tapi pada saat itu ngaji di UNER tahun 83 kalau nggak salah atau 84. Itu dia ya, saya ikut aja pada saat itu. Saya tanya, Ustadz, amalan apa ini orang tua saya baru meninggal ya? Apakah yang saya baca, apakah setiap sholat itu saya kirimi Al-Fatihah, kemudian surat Qul atau apa beberapa kali, kemudian dibacakan istighfar, apa yang paling baik ini? Karena orang tua saya meninggal, saya sebagai anaknya kepingin berbakti kepadanya. Jawabnya masih ingat betul saya itu, yaitu Bapak, ya karena saya pada situ jadi kelompok dosen, jadinya dipanggil Bapak gitulah, ya meskipun muridnya. Bapak, ya, bahwa memang kita akui di dunia itu ulama itu pandai-pandai, ya, pandai-pandai, dan mereka itu adalah tidak bisa diremehkan ilmunya karena kepandaiannya. Namun sepandai-pandainya ulama siapapun, tidak ada yang lebih pandai kepada Nabi. Nabi tidak pernah menyabdakan kirim Al-Fatihah, kirim ini dan itu. Tapi bacakanlah ya, istighfar untuk orang tua. Bacakanlah Rabbi firli wali walidaya warhamuma kama rabbayani shaghira. Itu ajaran Nabi kalau kita orang tuanya sudah meninggal. Ya ini, maka kalimat itu saya rasanya masuk di dalam hati kita, dan ya, setiap selesai sholat saya tidaklah ya kita lupakan, kita selipkan di antara doa sebelum salam. Jadi sebelum salam ya kita sisipkan doa Rabbi firli wali walidaya warhamuma kama rabbayani shaghira. Apa boleh? Boleh. Karena Nabi kita memerintahkan berdoa, dan doa itu apa saja doa itu yang kita baca. Untuknya boleh disampaikan doa itu kepada Allah Ta'ala. Setelah kita yang dipenuhi fardu-fardunya, bacaan wajibnya sujud apa, bacaan wajibnya itu tasahud apa, setelah itu perintah doa, baru kita doa sesuka hati kita, asalkan doanya tidak mengandung kesyirikan. Boleh. Jadi kita kalau mau sebelum salam itu kita doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik rabbi qfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Diulang juga boleh. Kemudian yang terakhir Rabbana atina fid dunya, ya enggak apa, doa ya di dalam sholat sebelum salam doa apa saja. Jadi nanti apa-apa doa yang diajarkan oleh Nabi nanti akan saya sampaikan di pertemuan entah kapan ya. Karena kita tidak bisa langsung ya semua itu diajarkan sedikit demi sedikit. Ini menarik sekali nanti supaya dianalisa apakah penjelasan saya yang benar, apakah apa yang di buku itu yang lebih benar ya. Karena saya menjelaskan tentunya tidak satu buku juga yang saya baca, buku-buku yang lain yang mendukungnya gitu. Sehingga pendapat yang saya lebih ya kuatkan menurut pendapat saya, pendapatnya imam ini. Sedangkan imam yang di sini ada mempunyai kelemahan karena ini secara dohir bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Baiklah ya, untuk itu ya supaya nanti jangan pulang dulu ya. Itu dengarkan sampai akhir. Ya barangkali ini karena saya nerangkan amalan orang meninggal, ya, tetangga saya gara-gara itu kata istri saya itu meninggal dunia di depan itu. Sekarang mayatnya sudah datang, katanya sudah seperti itu. Ya gara-gara saya mau menerangkan itu tetangga kita meninggal. Ya tidaklah ya, masa ya begitu. Kemudian akhirnya kalau dijadikan keyakinan jadi syirik nanti kan jadinya itu. Ya kalau sekarang bercanda saja ya dipelihara hatinya, jangan sampai kita bercandaan itu menjadi ditanggapi oleh orang lain serius ya atau sungguh-sungguh sehingga jadi jatuh kepada kesyirikan.
Baiklah, kita akan bacakan beberapa ayat di dalam surat Al-Hadid. Ya, surat Al-Hadid itu surat yang besi, yang menerangkan tentang kekuatan besi yang luar biasa. Bisa jadi bom dinamit, ya, pesawat dan lain-lainnya. Itu kalau nggak ada besi bagaimana? Dan Allah menciptakan besi untuk apa di sini? Nanti kalau untuk masalah besi itu ayat yang 100, ya ayat 25 dan seterusnya. Tapi di sini saya akan bacakan disuruh baca Bulina itu ayat yang 20 sampai ayat yang ke-24. Iya, Bu? Nggih, Ustaz. Iya, ya. Saya ini gak mentolo terlalu banyak ini ya. Tapi nggak apa-apa Kak. Kalau Bulina yang baca enggak apa-apa ya. Banyak orang yang senang ini. Bu Nani juga bilang sama saya, kalau Bulina yang baca itu saya senang. Masya Allah. Itu tentunya gini Bu, jangan sampai kita tertipu ya. Maksudnya tertipu dengan dunia. Pujian orang itu ya, pujian orang itu adalah sesuatu yang membebani kita sebenarnya. Ya, kita harus benar hati-hati menjaga. Mudah-mudahan pujian itu sesuai dengan apa yang ada gitu loh. Ya, ini maka dari itu orang yang dipuji dan yang memuji itu berat sama-sama menanggung resiko. Maka Bu Selina dibaca surat Al-Hadid ya 20 sampai 24. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurum bainakum وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله
Apa ya? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Wa man yatawalla fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid. Sadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 20 sampai dengan ayat 24. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Berlomba-lombalah kamu dalam mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Setiap bencana yang menimpa di bumi
dan yang menimpa dirimu sendiri. Semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dia Maha Kaya, Maha terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Ya, Al-Quran yang dibaca oleh ahlinya memang itu benar-benar akan bisa sentuhannya sampai kepada relung hatinya orang-orang yang hatinya tidak mati, ya. Karena hati itu ada yang hati yang sakit, ada hati yang tertutup, juga ada hati yang mati. Ya, kalau sudah mati sudah tidak bisa dihidupkan. Baiklah, ya. Ayat-ayat itu mengingatkan kepada kita, diawali dengan iklamu, ketahuilah, ya. Wahai manusia, wahai orang yang sedang membaca Al-Quran pada saat ini di sini nih, ketahuilah. Anamal hayatud dunia, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah laibun, permainan. Ya, kalau permainan ya tidak sungguh-sungguh, sepak bola, bola dikejar ke sana atau tinju saling memukul, permainan. Ya, barbar, rangkulan, tidak sungguh-sungguh. Maka dari itu sikapilah dunia itu, jangan kamu serius mencarinya sampai melupakan segala-galanya. Laibun walahun wazinatun, dan perhiasan saja. Kalau orang kaya, duitnya banyak, kendaraannya bagus, tanyanya luas, dan mereka jabatannya tinggi, waduh ya, dia kadang-kadang merasa seolah-olah itu kasih Allah, kecintaan Allah, dan lain-lainnya. Jangan tertipu. Dunia itu diberikan oleh Allah baik orang yang kaya maupun tidak kaya, ya. Orang diberikan baik orang yang muslim maupun tidak muslim. Jadi mereka itu diberikan sebagai cobaan saja. Bagaimana tatkala diberi kekayaan? Apakah syukur? Bagaimana tatkala dibatasi saja? Apakah dia kufur? Ya. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Fajr. Ya, surat Al-Fajr itu surat nomor 89. Ya. Ayatnya ayat yang ke-15 dan 16. Ya. Ya. Monggo Pak Tomo dibacakan. Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakannya dan diberikannya kesenangan, maka ia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka ia berkata, Tuhanku menghinaku. Iya, ini kesalahan manusia. Ya. Dia kalau diuji dengan kesuksesan, dengan harta yang banyak, oh saya itu pasti orang yang akan calon masuk surga ini, ya. Ternyata apa? Buktinya apa? Allah sayang sama saya. Saya diberikan di dunia ini harta kekayaan yang berlimpah. Itu diuji oleh Rabbu Tuhannya itu wa na'amahu, ya, wa akramahu, diberikan kenikmatan dan kemuliaan. Fayaqulu Rabbi akraman. Dia menganggap dia yang dimuliakan oleh Allah. Itu kesalahan. Dunia ini hanya laibun walahun. Jadi main-main dan sendagura wazinatun. Dua perhiasan saja, ya. Watafakurun itu ya, ini dunia. Watafakurun dan meremehkan, berbangga-banggaan. Kalau kita ketemu, Mas, saman mistuku apa umahmu piro, ya. Ini, ya.
kamu istrinya berapa gitu ya. Itu atau mungkin menanyakan yang masalah urusan kesuksesan dunia ya. Sudah berapa M tabungan yang kita miliki. Wa zinatun wa tafakhurun bainakum di antara kalian wa takasun dan banyak-banyakan. Ayo ya, siapa yang banyak hartanya sampai diingatkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat At-Takasur itu alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Orang itu bermegah-megahan ya untuk mencari dunia sampai melalaikan ingat kepada Allah hatta zurtumul maqabir sampai masuk kubur baru kaget ternyata harta yang dikumpulkan itu ma'agna animaliyah. Tidak ada harta nilainya harta sendiri yang saya kumpulkan. Kan ini tidak ada ternyata. Nggak menolong di akhirat ini. Halaka ani sultaniyah. Ya, telah binasa, terhancur, hilang. Seluruh kekuasaan saya di dunia itu. Jadi kehidupan dunia itu kalau kita itu mengerti seperti itu kata Allah diterangkan di sini. Wa takasun fil amali di dalam harta. Wal aulad dan bangga-banggaan terhadap harta dan anak-anak. Sukses anakmu berapa, kuliah di mana, gelarnya apa. Ya, ini memang seperti itu ya. Kama sali ghais seperti seorang petani seperti hujan ya. Ya. Ajabal kufara nabatu yang mengagumkan para petani tumbuh-tumbuhan yang dihasilkan akibat turunnya hujan ini ya. Jadi orang petani itu kalau ada hujan kemudian menanam tanaman-tanaman segar, jagungnya begitu hijau-hijau ya, rimbun begitu senang ya, dia kagum ini ya. Seperti itulah gambaran dunia. Jabal kufara nabatu sumaya hijau kemudian mengering. Setelah itu kan setelah hijau mengering. Fatara maka kamu lihatnya tanaman itu musfara menjadi kuning, sumaya kunu khutama kemudian menjadi hancur. Dunia itu kayak begitu. Senang begitu ya, banyak hartanya dipuji orang, ya lama-lama juga badannya sudah tidak kuat, kemudian berdiri sudah tidak mampu dan naik rumah sakit terus, didorong kursi roda, ya, dan obat-obat sudah tidak bisa bermanfaat bagi dirinya. Perhatikan wahai manusia, kalau sudah seperti itu, apa bekal kita untuk menghadap Allah nanti? Ya, seakan-akan diterangkan seperti itu, karena gambarannya seperti tanah atau pohon-pohon atau tanaman yang hijau menyenangkan, kemudian lama-lama kering, kemudian kuning dan hancur kalau ini. Ya, dunia itu seperti itu. Ya, tidak bisa yang abadi, hancur. Ya, yakunu khutama wa fil akhirati. Kemudian Allah memberitahu di dalam akhirat nanti azabun syadid, ada siksa yang sangat keras ya. Bagi orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan harta kekayaan dunia itu untuk taat kepada Allah. Tapi sebaliknya untuk berbangga-banggaan saja sampai lupa untuk berbagi dengan yang lain. Wa maghfiratu minallahi wa ridwan ya. Dan ada juga ampunan dari Allah. Mereka yang diberi kekayaan itu dimanfaatkan untuk mentaati Allah, berbagi dengan yang lain, ya, itu maka mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ini ampunan dari Allah, waritan dan keridhaannya. Dan ingatlah kata Allah di ujung ayat ini, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, kehidupan dunia itu senang tapi menipu, ya. Sehebat, seindah, ya. Sesenang apapun kita punya kendaraan, misalnya model yang paling baru ya, itu sudah mungkin harganya paling mahal, tapi nanti kalau tidur kita tidak akan bersama dengan kendaraan itu ya. Kita tidur sendiri-sendiri ya. Kita tidak akan berkumpul, dan kalau masuk kubur juga kendaraan itu tidak akan dimasukkan kubur bersama dengan kita ya. Inilah dunia yang digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Hadid itu. Kita cobalah renungkan ini. Dunia itu kayak begitu. Ya. Laibun walahun iklamu. Pertama sudah dikatakan iklamu, ketahuilah. Itu artinya banyak yang tidak mengetahui. Anamal hayatud dunya laibun walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu permainan dan sedagurau saja. Enggak sungguh-sungguh. Jadi kalau kita ngejar, jangan sampai melalaikan tujuan kita adalah kepada Allah akhirat ini. Kemudian yang ke-21 ayat ini. Sabiku kalau begitu berlomba-lombalah kamu di dunia ini
sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus diperlombakan? Ila magfirati min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Itu menunjukkan bahwa kita itu banyak dosa. Mohon ampun. Dan dosa-dosa itulah yang menyebabkan kita nanti ditarik, diseret ke neraka. Ya. Maka dari itu yang kita perlukan sebenarnya tatkala kita sudah meninggal dunia, ampunan dari Allah. Itu yang paling penting. Maka kita doakan orang yang meninggal itu juga ampunan. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Ya, warhamhu, ya Allah berilah rahmat kepadanya. Wa'afi wa'fu anhu, ya, memaafkan ya darinya, memaafkan dan seterusnya. Itu yang diperlukan memang. Bukan diperlukan apa? Pahala-pahala yang banyak, bukan. Ampunan. Bukan apa? Pahala yang besar, tapi dosanya tidak diampuni, maka tetap saja mereka menderita nanti di alam akhirat. Itu juga sebabnya Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau orang tua kita meninggal, yang dimintakan apa? Dimintakan ampunan. Robbik firli, ya Allah ampunilah saya. Wali-wali saya dan kedua orang tua saya, diampuni. Minta kepada warhamhumah, sayangilah keduanya, ya, bukan beri pahala, bukan, ya. Kama rabbayani shaghira, sebagai dia dulu pada saat kecil memelihara sangat kasih sayang, sekarang sayanginya ya Allah sebagai dia mengasih sayangi saya di waktu saya ini kecil ini. Ini seperti itu, tidak disuruh kirim Al-Fatihah, kirim juga la ilaha illallah, puluh sekian, tidak ada. Karena semua itu di samping Al-Quran tidak menjelaskan, ya, seperti itu. Karena manfaat yang paling utama itu ampunan. Ya, mohon ampunan kepada Allah. Wasabiku, dan segeralah kalian berlomba-lomba ila magfirati min rabbikum, kepada ampunan Tuhan kalian. Karena Tuhan itu sudah menyiapkan kepada orang yang sudah diampuni dosa-dosanya itu, jannatun arduha ka'artis samai wal ard. Ya, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu ya yang akan diberikan kepada mereka yang sudah diampuni oleh Allah. Uitat, yang disiapkan, yang dijanjikan lilladzina amanu, kepada orang beriman, billahi, kepada Allah, wa rasuli, dan rasulnya. Jadi iman kepada Allah dan rasulnya itu tentunya dengan mohon ampun kalau dia berdosa kepada Allah, ya, supaya dosanya diampuni. Dzalika fadlullahi, itulah karunia Allah. Yu'tihi, yang akan diberikan mayyasa, kepada siapa yang saja yang dikehendaki, yang mau berlomba-lomba untuk mendapat ampunan Allah. Wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Jadi kalau kita baca Al-Quran kita ngerti, enak. Ya, kalau kita nggak ngerti, ya itu ya gak pas gitulah. Ya usahakan ngerti. Dan Al-Quran itu walaqad yasarnal Quran lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh Allah telah menjadikan Al-Quran mudah sebagai bahan peringatan. Adakah yang mau menjadikan Al-Quran sebagai peringatan di dalam hidupnya? Itu dinakan, ya. Kemudian Allah menjelaskan tentang musibah, maka jangan susah-susah kita terima musibah. Apakah sakit, apakah kematian, apakah ya apapun musibahnya. Karena apa? Ma'asoba, tidak akan menimpa, ya. Min musibatin, dari satu jenis musibah pun, apakah musibah itu berupa kesakitan, kemudian kekurangan rezeki, atau melimpah ruahnya nikmat dari Allah, itu musibah namanya. Fil ardi, di bumi, wala fi anfusikum, dan juga tidak pula musibah yang menimpa diri kalian, illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali semua yang terjadi pada dirimu sudah tercatat sebelum kami menciptakan kamu di dunia ini. Di Lauhil Mahfuz sudah ada catatannya. Maka dari itu orang yang lahir di dunia itu sudah ada 4 ketetapan baginya. 1, ditetapkan rezekinya. 2, ditetapkan ajalnya. Yang 3, ditetapkan perbuatannya itu apa nanti. Kurang ajar atau tidak kurang ajar itu sudah perbuatannya. Yang terakhir itu ada dia termasuk orang yang berbahagia atau orang celaka, sudah selesai menurut Allah. Maka dari itu jangan sedih-sedih. Kenapa kata Allah Ta'ala? Inna dzalika 'alallahi yasir. Menetapkan yang seperti itu bagi Allah sangat mudah. Mudah, sangat mudah sekali. Ya. Kenapa dijelaskan seperti itu? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Supaya kamu tidak sedih terhadap apa yang luput darimu.
pengen jadi dokter, sekolah kedokteran, sudah daftar jual tanah dan lain-lain. Tiba-tiba gak bisa jadi, kena drop out misalnya. Atau jadi dokter tiba-tiba mau kecelakaan, akhirnya sudah tidak bisa. Inilah sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz sebelum kita diciptakan oleh Allah, dan itu mudah bagi Allah. Supaya apa? Nggak terlalu sombong, ya, tidak terlalu sedih pertama terhadap apa yang luput yang kita inginkan. Wala tafrahu, dan jangan terlalu sombong, terlalu senang bima atakum, terhadap apa yang diberikan oleh kalian. Dijadikan orang kaya, orang pandai, orang sukses, dokter spesialis, atau mungkin apa saja jabatannya yang dipuji-puji orang banyak, itu jangan sampai melalaikan kita, ya. Wala tafrahu bima atakum, jangan terlalu bangga terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepadanya sehingga sombong, ya, tidak mau berbagi kepada orang lain. Harta milikku ya milikku sudah, ini saya sangat susah ini untuk mendapatkan ini, saya harus sekolah ini. Jadi lupa bahwa kata Allah Ta'ala di dalam surat An-Naml ini ayat yang ke-40 itu, tatkala Nabi Sulaiman mendapat karunia banyak itu, hadza min fadli rabbi, ini karunia Tuhanku, ya. Karena datangnya kerajaan singgasannya Ratu Balqis itu antar benua, ya, datang sini hadza min fadli rabbi, untuk apa? Liyabluwani, ya, untuk menguji aku dengan karunia yang besar. Doa dikabulkan itu, askuru, apakah aku bersyukur kepada Allah, am akfuru, apakah kami ingkar. Famang sakaro, ya, barang siapa yang syukur, ya, famang kafaro, barang siapa yang ingkar, tidak mau bersyukur, fa inna rabbi ghaniyun halim, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya dan maha terpuji, ya, maha mulia, ya, maha banyak pemberiannya. Ya, kita lanjut di sini, ya. Kemudian inna zalika 'alallahi yasir, ya, ini sudah kita bahas ini. Wallahu, dan Allah la yuhibbu, tidak suka, ya, itu kula muhtalin fakhur, setiap orang yang sombong dan membanggakan diri, ya, dari suka membanggakan ilmunya, suka membanggakan ininya. Jadi mohon maaf ini, ya, saya tidak mencela. Kalau kita bacaan Al-Qur'annya bagus, ada orang yang tidak bagus, ya, kita cela ke sana kemari. Mestinya yang paling bagus ya datangnya aja, diajari, ya, seperti itu, tidak dicela, ya. Ini harus kita usahakan nih, karena Allah tidak suka kepada setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Siapa mereka itu? Yang mempunyai kriteria sombong dan membanggakan itu siapa? Kayak apa? Maka Allah menjelaskan alladzina yabkhuluna, yang mereka itu bakhil, medit, pelit, ya, cetil gitu, ya. Kalau diberi harta kekayaan, tidak mau berbagi dengan orang lain, ya. Sudah bakhil, wa ya'muruna nasa bil bukhl, dan mengajak orang lain bakhil. Ada orang mau sedekah, ada orang mau menolong orang lain, ada orang membantu ini dan itu, gak usah, ya. Itu saja, gak usah banyak-banyak, kalau memberi sedikit saja. Itu Allah tidak suka. Wa man yang tawalla, barang siapa berpaling dari peringatan Allah, fa innallaha, sesungguhnya Allah wal ghaniyul hamid, dia maha kaya dan maha terpuji, ya. Ini yang perlu difikirkan, ya, hati-hati betul, jangan sampai kita terjerumus. Baik, kita akan lanjutkan dengan kitab Shahih Fiqih Sunnah, ya, kitab Shahih Fiqih Sunnah tentang amalan-amalan, ya, yang berlaku kepada orang yang sudah meninggal dunia. Monggo Pak Tomo tolong dibacakan halamannya 435. 435, ya. Ya, dan disiapkan di fikih sunnah saya sabik halaman yang ke 211. Nanti supaya kita bisa membandingkan, karena sama-sama fikih ternyata juga ada yang berseberangan. Monggo Pak, dibaca beberapa perkara. Beberapa perkara yang bermanfaat bagi mayit setelah kematiannya. 1. Doa kaum muslimin untuknya. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 10, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, muhajirin dan ansor, maka mereka berdoa, ya Rabb kami, beri ampunlah kami
dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman, ya Rob kami. Sesungguhnya engkau Maha Penyantun, lagi Maha Penyayang. Nah, yang pertama doa, Pak. Doa itu bermanfaat bagi orang yang sudah mati, dari orang lain kepada yang kita doakan. Jadi doa itu boleh kita mendoakan siapa saja, ya, asalkan bukan orang kafir. Jadi orang muslim itu boleh doa. Maka di dalam sholat jenazah juga doa. Ada doa ada. Ya, karena doa bermanfaat bagi yang didoakan dan bermanfaat bagi yang mendoakan. Yang didoakan akan mendapat dampak baik tentang doa yang diucapkan oleh pendoa tersebut. Yang mendoakan dapat pahala karena memberikan pertolongan doa kepada orang yang kita doakan. Dasarnya adalah surat Al-Asr ayat yang 10 itu. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, ya, yaquluna, mereka mengatakan, berdoa, Rabbana ya Rabb kami, ighfir lana, ampunilah bagi kami. Jadi kalau ini menunjukkan kalau kita berdoa itu untuk diri kita dulu. Jangan kita mendoakan untuk yang lain. Dari diri kita baru kita doa kepada yang lain. Coba perhatikan semua doa itu. Rabbana atina, ya Allah berikan kepada kami dulu, ya. Rabbik firli wali walidaya, Rabbik firli ampunilah kamu. Jadi doa itu untuk diri kita sendiri, baru kita doa kepada yang lain, ya. Rabbana firlana wali ikhwanina lidzina wali ikhwanina, dan pada saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, yang telah beriman lebih dahulu, yang sekarang sudah meninggal ini, ya, bil iman, ya. Wala taj'al, dan janganlah jadikan, ya, fi qulubina, di dalam hati-hati kami, gilan, itu rasa dengki, ya, lilladzina amanu, kepada orang yang beriman. Jadi jangan kalau temannya beriman karena sugih dia benci, ya, karena dia mempunyai kelebihan ini dia membencinya, jangan, ya, karena itu tidak bagus. Itu akan menghabiskan amal kita. Dan orang yang dengki itu sebenarnya menyakiti dirinya sendiri. Orang marah itu berarti menyakiti dirinya sendiri. Maka dari itu, dia para sahabat nggak ada yang mudah marah-marah. Rasulullah itu pernah diceritakan oleh Anas bin Malik, bahwa dia, Anas itu mengikuti Rasulullah selama 10 tahun, kira-kira lebih kurang seperti itu. Karena setelah 10 tahun Rasulullah meninggal. Ya, di Madinah, dia datang diinfakkan oleh orang tuanya untuk meladeni atau melayani Rasulullah dimanapun. Dia, tapi nggak pernah satu kali pun dibentak, kemudian atau dimarahi, atau dikatakan, kenapa kamu lakukan ini? Atau kenapa ini tidak kamu kerjakan? Kenapa jam sekian baru pulang? Namanya anak kecil biasanya seperti itu. Umur 10 tahun diberikan. Tidak pernah Rasulullah itu, karena tahu semua yang kejadian itu adalah karena kudrat dan iradatnya Allah Ta'ala, ya. Jangan dia gilan itu adalah dengki lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Rabbana, ya Rabb kami, innaka raufur rahim, sesungguhnya kau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang, ya. Ya ampun. Yang berikutnya, Pak, dan seorang muslim, dan sabda Nabi Muhammad SAW, doa seorang muslim kepada saudaranya yang jauh darinya adalah mustajab. Jadi kalau kita, misalnya saya mendoakan Pak Tomo, ya, padahal Pak Tomo nggak tahu kalau kita doakan. Saya mendoakan siapapun, ya tidak usah di WA kebanyakan, udah usah. Di akhir doa itu sungguh-sungguh. Kalau kita tulis di WA itu hanya sebagai formalitas saja. Sesungguhnya itu harus kita baca, kemudian kita doakan betul-betul. Ya. Jangan itu doa ini di WA saja, tapi sebenarnya dia tidak mendoa sama sekali. Apalagi itu cuma posting dari sini ditempelkan ke sana, begitu saja. Tidak begitu. Kita doakan, kalau mau mendoakan, doakan betul, ya. Dalam sholat tahajudnya, dalam sujudnya, dalam tasahud akhirnya, atau setelah salam, kita doakan. Kita doakan betul. Jadi tidak hanya sekedar lelamisan gitu, bahasa Jawanya, kita cuman abang-abangi lambe, memerah bibir saja, memulas saja.
dengan doa Allahumma Rabbana sih misalnya. Tetapi kita tidak benar-benar mendoakan, cuman menuliskan aja doa itu di WA. Ini yang perlu kita perhatikan. Karena doa itu bermanfaat. Ya, kata Nabi kita di dalam doa seorang muslim ya, kepada saudaranya di saat ya, dia tidak mengetahui bahwa didoakan, maka doa itu mustajabah. Bukan terus Pak. Yang kedua, melunasi utang-utangnya dari siapapun. Hal ini berdasarkan hadis yang telah lalu tentang kisah Abu Qatadah melunasi utang seseorang yang telah mati. Ya, melunasi utang itu meskipun dia sudah meninggal, itu kalau ada yang melunasi, apakah itu anaknya, apa orang lain melunasi hutangnya, karena hutang itu wajib dibayar. Nah, nanti ada hadis-hadis hutang kepada Allah. Nanti saya jelaskan supaya kita tidak salah paham tentang makna hadis hutang kepada Allah lebih hak untuk dilunasi. Akhirnya menghajikan, mengumrohkan dan lain-lainnya. Ya, itu karena hadisnya itu yang dipahami. Nah, nanti kita bicarakan karena ini membicarakan hal-hal seperti itu. Perhatikan betul ya supaya kita itu paham agama ini. Jadi melunasi hutang bisa. Misalnya orang lain yang melunasi, karena pada suatu saat Qatadah itu membawa salah satu sahabat ke hadapan Nabi untuk disolati, karena sholat Nabi itu bermanfaat kepada yang disolati itu pada saat Rasulullah masih hidup ini. Ya. Maka ditanya, tidak ditanya sholat atau tidak sholat ya, pertanyaan apakah dia punya hutang? Oh ya punya. Apakah dia punya harta untuk melunasi hutangnya? Oh tidak punya. Nabi mengatakan silakan kamu solati saudaramu ini. Nabi tidak menyolati, ya. Kemudian Qatadah itu bilang, ya sudah Rasulullah, tolong disolati. Saya yang menanggung utangnya, saya bayar utangnya. Dan ternyata pernyataan Qatadah seperti itu, Rasulullah akhirnya nyolati. Itu berarti bahwa orang yang sudah meninggal mendapat manfaat dari orang yang hidup di antara membayar hutangnya. Ya, terus Pak Tomo yang ketiga. Walinya mengqadha puasa yang tidak sempat dilakukannya. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati sementara ia punya utang puasa, maka puasanya digantikan oleh walinya. Ini juga kita harus berhati-hati dengan hadis ini. Ya, kita kadang-kadang puasa Ramadan, puasa apa? Puasa yang digantikan itu sebenarnya kalau kita merujuk dengan hadis-hadis yang lain adalah puasa nazar. Bukan puasa Ramadan, puasa nazar. Orang yang menazarkan untuk puasa misalnya kalau saya lulus ini, kalau saya mendapatkan ini, saya akan begini puasa sekian hari dan seterusnya. Dan dia mati sebelum menunaikan nazarnya itu, maka walinya bisa mempuasakan. Atau siapapun memuasakan. Dan itu dia yang mati terbayar hutangnya. Artinya dia sudah tidak mendapat tuntutan lagi tentang menunaikan nazar-nazar itu. Yang mendapat pahala itu siapa? Ya yang berpuasa itu dapat pahala puasanya. Yang mereka digantikan puasa itu mereka terbebas dari kewajiban hutang puasa yang mestinya harus dibayar. Ya, ini yang perlu difahami. Jadi hutang, tapi kadang-kadang ulama memberikan puasa Ramadan juga harus diganti, bahkan dibayar fidyahnya. Orang puasa itu tanggungan kita kepada Allah, jadi kalau sudah mati ya sudah, ya sudah tidak usah diganti. Ya. Karena apa? Karena tidak merupakan hutang, beban sholat. Ya, misalnya kita nggak sholat sekian hari, maka digantikan orang lain nyolati, ya tidak bisa. Ya. Ibadah badaniyah itu tidak bisa digantikan yang lain. Maka dari tentang haji dan seterusnya itu nanti kita bicarakan karena ada di sini ya itu hadisnya ada dan sahih. Tapi bagaimana cara memahaminya supaya kita tidak bertentangan dengan Al-Quran? Karena Al-Quran mengatakan wa alaisal insanillahi ma sa'a. Manusia itu tidak akan mendapat kecuali yang diusahakan. Ya, jadi apa yang diusahakan ini? Ya, seperti puasa tadi karena puasa nazar. Kalau nggak nazar, ya sudah. Ya dia kena kewajiban puasa, masa dia tidak bisa orang lain dibebani? Ya?
Padahal Allah mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra, orang yang mendapat beban itu tidak akan dipikulkan beban orang yang lain. Ini. Jadi memikul bebannya sendiri. Terus Pak Tama, ini pendapat aja, dibaca aja tidak apa-apa. Monggo. Ini berlaku umum, baik kodok puasa Ramadan maupun kodok puasa nazar. Ini merupakan pendapat ulama yang paling sahih, sebagaimana akan kami sebutkan pembahasannya dalam masalah puasa. Iya, jadi acara puasa dibahas. Ini pendapat, namanya pendapat ya boleh-boleh saja. Tapi bagaimana pendapat yang paling sesuai ya, supaya tidak berbenturan dengan Al-Quran ya. Laha maka sabat wa alaiha maka sabat, kan gitu ya kalau Al-Quran itu. Wala tujzauna ila ma kuntum ta'malun, kamu tidak akan dibalas kecuali amal perbuatanmu. Tiba-tiba orang ini tidak puasa, orang lain memuasakan, bahkan nanti disayak nih karo santri nih kon memuasakan semua ini, atau disuruh bayar dikir-dikirnya karena dia kiainya tersebut tidak sholat selama sekian hari kemudian meninggal dunia. Dan setelah dipaparkan, ini harus dibacakan bidah atau dzikir atau baca sedekah ini. Ya, ini semua adalah pendapat-pendapat yang tidak ada dasarnya. Ya kalau tidak ada dasarnya, kalau sama ikut ya monggo, saya tidak melarang, tapi hendaklah sama pilih ya mana yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Jangan sampai kita bertentangan dengan sunnah yang sahih dalam kita mengamalkan agama ini dan Al-Quran. Monggo terus Pak. 4. Keempat, menunaikan nadarnya, baik berupa puasa maupun yang lainnya. Sa'ad bin Ubadah meminta fatwa kepada Rasulullah SAW, maka ia berkata, sesungguhnya ibuku wafat, sedangkan ia meninggalkan nadar. Maka Rasulullah SAW bersabda, tunaikanlah nadarnya. Ya, sudah meninggal anaknya ini, ya, anaknya yang diberikan bukan orang lain. Tunaikan nazar ibumu, ya, karena dia dengan nazar itu sudah mempunyai hutang kepada Allah. Nazar itu hutang, ya. Hukumnya nazar itu mubah, tapi setelah diucapkan nazar itu menjadi wajib untuk dijalankan. Maka jangan gampang-gampang nadar ya. Aku kalau nadar begini dan begini, tidak usah, dibatin saja dalam hati ya, tidak usah diucapkan. Itu belum sampai kepada istilah nazar. Kalau nazar harus ditunaikan lebih-lebih ya, nanti ini membebani anaknya, karena membayar hutang itu yang paling dulu harus membayar adalah anaknya, bukan orang lain. Dan nazar itu adalah hutang kepada Allah ya, karena polanya sendiri nazar. Tapi kalau puasa Ramadan tidaklah utang, karena itu kewajiban seseorang kepada Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Maka terus Pak. 5. Amal-amal soleh yang dilakukan anaknya yang soleh. Allah berfirman dalam surat An-Najm 39, dan bahwa seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Terus dan sabda Nabi SAW, sungguh sebaik-baik yang dimakan oleh seorang adalah apa yang diusahakannya dengan tangannya, dan sesungguhnya anaknya adalah hasil dari usahanya. Itulah sebabnya ya, kalau anaknya yang beramal orang tuanya mendapat pahala, karena tidak bertentangan dengan surat An-Najm ayat 38. Wa alaihil insani illa ma sa'a, manusia tidak akan mendapat kecuali yang diusahakannya, dan anak itu termasuk usahanya. Maka setiap amal yang dikerjakan oleh anak, maka orang tuanya mendapat pahala, itu sudah selayaknya, karena dia itu usahanya, kata Nabi kita ya. Jadi sebaik-baik makan min atyabi ma akala rajul ya, sebaik-baik apa yang dimakan oleh seseorang min kasbihi, dari usahanya, wa inna waladun ya, dan sesungguhnya anak itu min kasbihi, dari hasil usahanya. Jadi maka itu amal apapun yang dikerjakan anak ya, itu adalah itu hasil usaha orang tua. Jadi orang tua mendapat pahala secara otomatis kalau anak itu berbuat baik. Maka beruntunglah siapa saja yang mempunyai anak yang soleh, karena dengan
amalan perbuatan anak-anaknya itu orang tua itu mendapat pahala karena anak itu adalah hasil usaha orang tua, ya. Jadi manusia tidak akan mendapatkan kecuali yang diusahakannya. Jadi kita ngirimkan Fatihah, ngirimkan ini ulama, ya Imam Syafi'i sendiri dan sebagian banyak ulama juga mengatakan la wusul, kata Imam Nawawi juga tidak sampai karena bukan amalnya, ya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ini nanti timbul perbedaan-perbedaan. Monggo kalau kita berbeda tidak masalah. Jangan sampai kita yang berbeda itu merasa tersakiti. Ya, wah, males aku melok kajian ini diterangi iki jelas Muhammadiyah gitu. Kadang-kadang gitu. Ya, sudah diprediksi kalau begitu ini, kalau begini, ya seperti itu. Paling enggak salafi, paling itu ya seperti itu. Yang kita baca nih. Yang keenam, monggo Pak. Keenam, jasa-jasa baik yang ditinggalkannya dan sedekah jariah yang diberikannya. Iya, terus Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang yang insan mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. 1. Sedekah jariah. 2. Ilmu yang bermanfaat. 3. Anak yang soleh yang berdoa untuknya. Iya. Jadi tentang anak soleh yang berdoa tidak berdoa, anak soleh itu setiap melewatkan kebaikan, orang tuanya dapat karena itu usahanya. Jadi karena wa in waladahu, dan sesungguhnya anak itu min hasbi, dari hasil usahanya. Dan menurut Allah Ta'ala yang akan bisa menghubungi satkala mereka hidup atau matinya nanti adalah hasil usahanya. Jadi di sini semua kan hasil usahanya, ya. Idza matal insan, ya, apabila manusia itu meninggalkan inqata amaluhu, amalnya terputus, maksudnya nggak bisa nyambung lagi kepada orang yang sudah mati karena sudah terputus dengan kematiannya itu. Ila min salasin, kecuali 3 jenis amalan yang tidak terputus, ya. Dan ini, ya, yang pertama adalah sedekatin jariyatin, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Ini kan hasil usahanya sendiri, bukan hasil usaha orang lain. Jadi tidak bertentangan juga dengan surat nomor 53, surat An-Nahl ayat 39 ini, ya. Wa alaysa ini sedekatin jariyatin, kemudian au ilmin yuntang faubi, atau ilmu yang dapat bermanfaat bagi dirinya atau diajarkan kepada orang lain sehingga orang lain itu mendapat manfaat dari ilmunya. Ini juga hasil usahanya sendiri, bukan hasil usaha orang lain, ya. Awalatin sholihin yad'ulahu, atau anak soleh yang mendoakan. Anak soleh itu juga usahanya menurut hadis yang sana. Oleh karena itulah manusia tetap aja tidak akan mendapatkan kecuali apa yang diusahakannya. Nah, sekarang kita masuk. Apa hukum menghadiahkan bacaan Quran kepada mayit? Ya, monggo Pak. Apa hukum menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayit? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam An-Najm 39, dan bahwa seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Pada asalnya mayit pada asalnya mayit tidak akan mendapatkan apa-apa dari perbuatan yang hidup, maksudnya orang yang hidup, kecuali apa yang telah dikhususkan oleh dalil dari keumuman tersebut sebagaimana telah disebutkan di atas. Adapun selain itu, maka tetap pada keumumannya sebagaimana telah dijelaskan dalam ilmu usul fikih. Ya, jadi secara umum, ya, orang itu tidak akan mendapat apa-apa kecuali yang dikerjakan tatkala ia masih hidup yang diusahakan. Nah, nanti ada ditaksis yang masih bisa bermanfaat, ya apa? Itu tadi hadisnya idza matal insanu ingko atamaluhu ila min salasin tadi, itu yang dikhususkan, ya, yang bisa masih menghubungi orang yang mati itu, ya, meskipun dalam Al-Qur'an itu menerangkan secara umum dikhususkan ditaksis kecuali sedekah jariah, amal yang sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Ini ditaksis. Kalau tidak ada taksis seperti itu, misalnya kirim
bacaan Al-Fatihah atau bacaan Quran, khatamkan, dikirimkan, ada enggak? Enggak ada, ya tidak bisa. Kembali lagi pada hukum asal bahwa manusia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali yang diusahakannya. Monggo Pak Tomo, oleh karena itu, monggo. Oleh karena itu, Rasulullah SAW tidak menganjurkan kepada manusia untuk memberikan pahala bacaan Al-Quran kepada orang-orang yang sudah mati. Rasulullah SAW tidak membimbing mereka untuk melakukan hal itu. Tidak pula pernah dinukil dari seorang sahabat pun sepanjang pengetahuan kami. Rasulullah SAW hanyalah membimbing umatnya untuk meminta ampunan untuk orang yang sudah mati. Beliau SAW bersabda, mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian dan mintalah baginya keteguhan, karena sekarang ia sedang ditanya. Ya, itu. Ya. Jadi kalau sudah memakamkan mayat atau jenazah, ya, maka tidak ada bahasa yang minta berkahnya tahlil, minta berkahnya bacaan ini dan itu tidak ada. Ya, Rasulullah berdiri di kuburan, ya, kemudian mendoakan sambil dia setelah itu bersabda ini, istaghfiru li akhikum. Mohonkanlah ampun untuk saudaramu ini yang telah mati, wasalu lahu, dan mintalah kepadanya untuknya bisabiti, ya, tentang keteguhannya, fa'innahu, karena di sekarang itu al-ana pada saat ini yus'alu, ditanya tentang siapa Tuhanmu dan seterusnya itu. Jadi dimohonkan kepada Allah supaya diampuni dosanya dan diberi keteguhannya dalam menjawab pertanyaan ini. Karena malaikat mungkar nakir kalau menanyakan itu dengan membentak, ya, tidak dengan suara yang halus, ya, diladun sidadun, ya, yang kasar dan keras, layak sunallah ma'amarohum, yang tidak pernah berduraka kepada tentang apa saja yang diperintahkan oleh olehnya. Jadi kita mohonkan ampun, bukan membacakan Al-Quran di atas kuburannya, ya, membaca Al-Waqi'ah, membaca surat Al-Mulk, tidak ada. Terus Pak. Terus Pak Tomo. Maaf, gak dibuka. Maka dapatlah diketahui bahwa hadiah bacaan Al-Quran kepada mayit tidaklah bermanfaat baginya. Ini adalah pendapat As-Syafi'i yang berbeda dengan pendapat jumhur. Iya, ya, kenapa As-Syafi'i itu orangnya bukan orang yang kaleng-kaleng, itu umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran, ya. Jumhur itu tidak senantiasa, tidak selalu benar di dalam menetapkan ini, ya. Tapi sekali lagi saya tidak melarang, ya, orang mati sama membacakan Al-Quran, tidak melarang, tapi yang jelas jangan sampai berbuat yang sia-sia, itu ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna wa waradun. Ya, barang saya mengamalkan amalan-amalan dalam agama ini tanpa perintahku, raddun, ditolak. Jadi tidak ada manfaatnya dan tidak memberi bekas apapun kepada si mati. Ini penting sekali untuk kita ketahui. Ya, baik, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pada pertemuan lain kali, ziarah kubur dan perkara-perkara yang bersangkutan dengannya. Jadi supaya kita di dalam jenazah ini kita lengkap. Dan nanti mungkin akan saya kawinkan, ya, penjelasannya dengan kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq jilid 4, ya, tentang judulnya adalah amalan-amalan yang bermanfaat juga bagi mayit. Ini ada berbeda sedikit, ya. Mana yang berbeda kemudian kita kembalikan kepada asal pokok dalilnya, ya, supaya kita beramal itu mengerti betul. Jadi tidak hanya sekedar ngerti-ngertian. Ya, dari Asyifa ini belajarnya yang sungguh-sungguh. Ya, saya juga menyampaikan tidak hanya membaca 1-2, ya, buku banyak, ya, bahkan perselisihan perbedaan beberapa ulama saya juga membacanya. Nah, mana yang paling pas untuk kita lakukan? Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan yang banyak belajar di Asyifa ini. Sampai di sini Pak Agus, monggo silahkan untuk dibuka sesi berikut.